persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan workshop pengembangan dan implementasi pendidikan agama Islam pada kurikulum Merdeka. Segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkesempatan hadir pada ruangan Zoom pada pagi ini. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabiuna Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah rahmatan lil alamin. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DPP AKPAI Bapak Dr. Mahnan Marbawi MA. Yang kami hormati Ketua DPD AKPAI Provinsi Sumatera Barat Bapak Rimelvi SPDI MMMA. Yang kami hormati narasumber pengembangan dan implementasi PAI pada kurikulum Merdeka Ibu Vivi Risanti SPDI MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Tim IT dan Infokom DPW AKPAI Provinsi Sumatera Barat, dan yang berbahagia Bapak Ibu peserta workshop yang berkesempatan hadir pada acara pembukaan kali ini. Mengawali acara, kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Tarmizi MD. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
Yo sing kira tuwek. Krungu. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya, kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Akpai. Oke, siap. Izin share screen Bapak Ibu. Hadir jadinya. Ayam hilang satu.
Bapak Ibu peserta workshop yang kami hormati. Acara selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua DPW AKPAI Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Rimelvi SPDI MMMA. Disilakan. Baik, Bu host tolong di stop spotlight-nya. Pak Tarmizi masih spotlight itu. Yang jadi host sekarang Asri. Pak Asri, tolong bantu Pak Asri. Sudah Pak Ketua. Tolong jadikan saya co-host. Mungkin yang lain di-admit aja Pak Asri. Sudah Pak Ketua. All semuanya yang aktif mic-nya tolong di set top dulu. Oke, sudah tidak bisa mengaktifkan mic untuk sementara, Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah yassir alaina ya Allah wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Mukarram yang sangat kami hormati, jajaran pengurus AKPAI, jajaran pengurus FKG, KKG, MGM, PPAI, yang kami hormati narasumber, panitia, dan seluruh peserta workshop pengembangan dan implementasi pendidikan agama Islam pada kurikulum Merdeka tahun 2022, angkatan kedua yang hadir pada kesempatan ini. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap denyut nadi kita, di setiap detak jantung kita, di setiap aliran darah kita, di setiap naik turun nafas kita. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita senantiasa memperkuat spiritualitas kita. Mudah-mudahan kegiatan kita yang akan kita selenggarakan mulai dari tanggal 1 sampai 3 Juli 2022, workshop berbasis produk 32 JPL dengan target pencapaian di atas rata-rata. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Bismillah, bismillah, bismillahi Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, pertama sekali ingin kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan follow up daripada kegiatan Direktorat PAI beberapa waktu yang lalu di Jakarta yang diikuti oleh Ibu Vivi Risanti. Kemudian lagi menindaklanjuti bagaimana kesiapan kawan-kawan guru PAI di Indonesia dalam rangka mengimplementasikan pendidikan agama Islam pada kurikulum Merdeka. Kebingungan masih kita temukan. Kebingungan di sana-sini bagaimana dengan modul-modul PAI pada kurikulum Merdeka. Kebingungan bagaimana mendesain proyek profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka bagi guru PAI. Maka oleh karena itu hari ini, besok dan lusa, kita tuntaskan kebingungan dan kegalauan kita tersebut dengan kita ikuti workshop ini. Sampai berproduk. Bapak Ibu nanti diharapkan sudah memiliki pemahaman, persepsi, dan kesamaan pemahaman terhadap PAI di kurikulum Merdeka. Kawan-kawan nanti sudah memiliki keterampilan untuk membuat modul dan produk proyek pelajar Pancasila nantinya.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami akan kirimkan seluruh rangkaian materi-materi tersebut di grup workshop kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat meski dalam keadaan liburan semester, tetapi kita mempersiapkan diri apa yang harus kita persiapkan. Agar apa? Agar guru PAI di sekolah tidak ketinggalan. Agar administrasi guru PAI di sekolah lengkap. Agar guru PAI di sekolah tidak buta dengan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita ini sengaja kita desain, pembukaan pagi ini, kemudian lanjut malam. Kenapa malam? Nanti malam, besok malam, lusa malam. Karena agar tidak mengganggu kesibukan Bapak Ibu di rumah yang lagi liburan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di antara produk-produk yang wajib, tugas wajib kita nomor 1 adalah membuat quotes Pancasila. Membuat quotes Pancasila itu 1 dari Bapak Ibu peserta, kemudian 9 dari siswa Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk kerja nyata kita. Jadi minimal 1 orang peserta ada 10 quotes tentang Pancasila. Nanti kami kirimkan linknya di grup peserta, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, dari 250 peserta umpamanya, kali 10, 250 lahir 1000 quotes. Lahir 1000 quotes. Iya, 10 kali 250. Berapa itu? 210 kali 250. Saya nggak pandai ngitungnya. Nah, itulah quotes yang akan lahir nanti Bapak Ibu sekalian. Itu pertama. Jadi membuat quotes itu wajib. Merupakan produk wajib daripada workshop. Yang kedua, membuat desain proyek profil pelajar Pancasila, proyek PAI-nya seperti apa. Yang ketiga, modul. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami akan bimbing dan akan latih Bapak Ibu sampai tuntas, nanti sampai bisa bikin proyek, sampai bisa bikin modul, sehingga nanti kegalauan-kegalauan kita tersebut tereliminir jadinya nanti, dan capaian kita semakin kuat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 ada Kongres AKPAI di Padang, Sumatera Barat. Kongres AKPAI ini akan menghadirkan 20.000 guru PAI se-Indonesia 30 September, 1 dan 2 Oktober 2022. Mudah-mudahan Bapak Ibu se-Indonesia bisa hadir di Kota Padang tahun 2022. Nanti Bapak Ibu sekalian yang akan hadir, Wapres, Duta Besar, kemudian Menteri Agama, Menteri Pendidikan, jajaran pengurus KKG, FKG, MGMP se-Indonesia, AKPAI se-Indonesia, DPP, DPW, DPD, dan DPC se-Indonesia, kemudian mitra-mitra AKPAI. Mudah-mudahan the power of jamaah kita tampakkan, tunjukkan kekuatan jamaah guru PAI se-Indonesia, kemudian kita tunjukkan bahwa guru PAI bisa. Kegiatan insya Allah akan dilaksanakan di UPI Convention Center, tempat yang paling megah di Kota Padang. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan kita semua, Allah lancarkan segala urusan kita, amin. Kemudian kita bisa mengikuti hal-hal yang mendongkrak motivasi kita, kompetensi, potensi, kapasitas, dan kualifikasi kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan bila mana nanti pengurus DPP hadir, mohon arahan dan sambutan serta membuka kegiatan kita secara resmi. Mohon dicek, dikonfirmasi Pak Asri, apakah Pak Dr. Pak Ahmad Budiman sudah hadir atau belum? Oke, siap, Bang. Apakah Pak Ahmad Budiman sudah hadir? Belum sepertinya. Belum hadir. Baik. Kalau begitu, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah untuk mengambil berkah di pagi Jum'ah yang barokah ini untuk kelancaran kegiatan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, kami muliakan, guru pendidikan agama Islam harus betul-betul update dan upgrade terkait kurikulum kekinian. Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam harus update dan upgrade terhadap teknologi pendidikan. Guru PAI harus update dan upgrade terhadap perkembangan struktur keilmuan PAI. Bapak Ibu harus update dan upgrade terhadap metodologi. Oleh karena itu, kami dalam 3 hari ke depan
Insya Allah tidak akan mengganggu kesibukan Bapak Ibu sekalian. Kita akan malam nanti kita akan sampaikan dan seluruh administrasi akan kita lengkapi. Kemudian rekod YouTube-nya akan ada nanti sehingga Bapak Ibu bisa mengulang-ulang materi tersebut sampai lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran pagi ini, mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita lancar, lincir, luncur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya itu dulu, nanti mohon arahan-arahan dari narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rimelki SPDI MMMA yang telah memberikan arahan tentang teknik kegiatan workshop kita pagi ini, sekaligus membuka acara kegiatan workshop pengembangan implementasi pendidikan agama Islam pada kurikulum Merdeka yang insya Allah akan kita laksanakan 3 hari ke depannya. Bapak Ibu peserta workshop yang kami hormati, untuk lebih berkahnya acara kita, marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rizky Rinaldi SPDI MA. Kepada Bapak Rizky disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafihi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat وتبلغنا بأسى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك لطفا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا ودك ورسولك والفوز في الجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah acara workshop kami pada hari ini adalah acara yang Kau ridhoi, acara yang membawa berkah, rahmah, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai penyegar, sebagai pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas, dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional, dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, melalui kegiatan kami ini, anugerahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, sebagai bekal bagi kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan workshop
pengembangan dan implementasi pendidikan agama Islam pada kurikulum Merdeka. Saya sebagai MC mohon maaf atas segala salah dan silap, dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta workshop, untuk selanjutnya kita dengarkan arahan dari narasumber kita kepada Ibu Vivi Risanti SPDI MPD. Disilakan. Cek sound, apakah kedengaran suaranya Bu Lina? Terdengar pasti. Alhamdulillah. Jelas, Bu, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua tadi, bahwasanya memang saya sekitar 15 hari yang lewat itu mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum pembelajaran khusus memang kemarin itu untuk GPA ISD, tetapi rasanya itu juga tidak akan jauh berbeda nanti untuk jenjang SMA maupun SMP nantinya. Tentang implementasi kurikulum Merdeka bagi kita untuk guru PAI. Bahwasanya selama ini kita dilanda oleh beberapa kegalauan dengan mulai diterapkannya kurikulum Merdeka ini, terutama mungkin pada tahun ajaran 2022-2023 ini ya. Kegalauan yang paling awal yang dirasakan oleh GPAI pada waktu itu adalah tentang adanya isu ya yang menyatakan bahwasanya untuk mapel kita PAI itu menjadi 3 JP ya. Dan setelah Bapak Ibu kita lihat lebih lanjut, pengurangan jam itu sebenarnya bukan hanya untuk PAI saja. Ya, semua mapel itu juga yang lainnya itu dikurangi. Tetapi pada dasarnya secara keseluruhan total jumlah jam kita per tahun itu tetap sama, itu 144. Cuma nanti ada sedikit pemisahan, 3 JP tatap muka, kemudian 1 JP itu untuk proyek pembelajaran berbasis proyek pembelajaran profil Pancasila. Nah, untuk ini, Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir ya, itu tidak akan mengganggu nanti kepada tunjangan TPG yang akan kita terima. Jadi nanti untuk upload di Siaga nanti kita lihat fitur nanti di tahun ajaran baru. Kalau seandainya masih seperti biasa, silakan nanti tetap di jadwal kita itu tetap dibuat 4 JP. Sehingga nanti tidak mempengaruhi. Itu kemarin langsung disampaikan oleh Bapak Faisal Ghazali dari Kemendikbudristek. Beliau menyampaikan kita tidak perlu cemas ya, bahwasanya hal itu sama sekali tidak mempengaruhi nanti kepada tunjangan TPG yang akan kita terima. Dengan adanya pengurangan jam dari 4 menjadi 3 secara realnya, tetapi sebenarnya masih tetap 4. Karena nanti ada 1 itu dalam bentuk penilaian berbasis proyek. Nah, kita galau, seperti apa kita nanti mengadakan kegiatan penilaian pembelajaran berbasis proyek pelajar Pancasila itu. Nah, itulah nanti akan kita bahas dalam materi selanjutnya. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum itu, mungkin pada pagi hari ini kita agak 1 jam ke depan atau 30 sampai 60 menit ke depan akan sedikit memaparkan materi awal nanti tentang, atau boleh dikatakan mungkin bagaimana sosialisasi dari implementasi kurikulum Merdeka yang nanti akan kita berlakukan pada tahun ajaran ini. Bapak dan Ibu, saya sendiri mengakui ya, bahwasanya ketika mulai akan diberlakukannya kurikulum ini, mungkin Bapak dan Ibu sudah juga mendapatkan informasi dari kepala sekolahnya, dari pengawas sekolahnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini yang sekolahnya ada namanya tercantum di SK yang dikeluarkan Kemendikbudristek bahwasanya ada yang disebut dengan mandiri belajar, mandiri berbagi, dan mandiri berubah. Nah, itu nanti akan kita paparkan lebih lanjut. Nah, kita bingung. Kita mau ngapain kita ini? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita akan menghadapinya? Nah, bukankah begitu kegalauan yang kita rasakan pada waktu itu? Alhamdulillah dengan adanya kesempatan mengikuti kemarin di Bogor itu, mulai nampak langkah-langkah yang akan kita lakukan, ibaratnya yang awalnya itu gelap ya, sudah mulai nampak langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Ternyata ini yang harus kita lakukan nanti untuk implementasi kurikulum Merdeka yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian nanti Bapak dan Ibu, untuk kurikulum Merdeka itu belum untuk semua jenjang.
Ya, untuk yang di jenjang SD itu untuk kelas 1 dan kelas 4. Untuk jenjang SMP kelas 7 dan jenjang SMA kelas 10 ya, 10 ya SMA. Jadi belum untuk semua kelas. Untuk penerapan dari kurikulum Merdeka ini nanti. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini izinkan nanti saya share screen ya tentang materi sosialisasi dari kurikulum Merdeka yang memang langsung kemarin disampaikan oleh Bapak Faisal Ghazali. Saya langsung menayangkan slide beliau tanpa merubah sedikit pun supaya kita mendapatkan dari sumber yang sama tentang implementasi kurikulum Merdeka. Namun sebelum itu, Bapak dan Ibu, saya ingin sekedar untuk membuka ya atau mengelaborasi pemahaman kita tentang kurikulum Merdeka ini. Bapak dan Ibu ada pegang Android ya, jagetnya ada ya. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik dengan menggunakan aplikasi slide.com. Jadi Bapak dan Ibu, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk untuk menggali ya pemahaman Bapak dan Ibu tentang kurikulum Merdeka yang sudah Bapak Ibu pahami, yang mungkin sejauh yang Bapak Ibu pahami hanya sekedar untuk menggali pemahaman kita saja. Bapak dan Ibu nampak share screen saya? Ya Bu, udah kelihatan. Ya. Nah sekarang silakan Bapak Ibu boleh pakai jagetnya, boleh pakai Androidnya ya. Silakan ketik di Google searchingnya itu slido.com ya, Slido tulisannya slido.com. Silakan Bapak Ibu ketik ya, ketik tulisan slido.com. Di Google-nya saja silakan. Nah, nanti muncul diminta kode. Ada muncul Bapak Ibu? Enter kode here. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan kode yang ini. 2609931. 2609931. Kemudian klik panah ke kanan itu, nanti akan muncul pertanyaan di sana. Apa itu kurikulum Merdeka? Nah, silakan Bapak Ibu ketik jawaban Bapak Ibu di sana. Setelah selesai nanti baru kirim. Ya, klik saja send atau kirim. Ya, sudah ada satu jawaban yang muncul yang masuk ya. Ini nampak di sini Bapak Ibu. Jadi kita guru PA itu juga harus memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai fasilitas yang ada di dunia digital ya. Nanti kita kalau Bapak Ibu minat nanti kita akan pelajari bagaimana nanti menggunakan aplikasi slido.com ini nanti. Sudah ada satu jawaban, kurikulum yang berbasis proyek kerja siswa. Masih ada partisipan yang sedang menulis. Jadi nampak di sini Bapak Ibu. Nah, ini kita lakukan nanti terhadap siswanya di sekolah nanti. Yang kedua, kurikulum yang berbasis proyek kerja siswa. Sudah 2 tulisan yang masuk. 3, kurikulum literasi dan numerasi dan proyek kerja siswa. Coba nang ATM biasa ya. Ini namanya Pak Ibu, kita kurikulum terbaru yang dirancang oleh Kemendikbud. Belum ada yang belum mengerti atau paham, belum paham. Ya, jadi inilah salah satu pertanyaan pemantik yang harus mulai kita biasakan sebelum kita mengadakan PBM terhadap siswa kita. Ya, pertanyaan untuk mengelaborasi atau menggali pengetahuan siswa dasar apa yang sudah diketahuinya tentang apa yang akan kita bahas dalam materi tersebut. Juga ya, sudah ada beberapa orang yang memberikan jawaban tentang kurikulum Merdeka. Masih ada. Bapak Ibu bisa baca nanti ya di sini, bisa membaca, bisa melihat pendapat Bapak dan Ibu tentang kurikulum Merdeka ya. Ada yang mengatakan kurikulum berpusat kepada siswa, harus capaiannya 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kurikulum yang memerdekakan guru dan peserta didik ya. Yang untuk kurikulum yang mengasah minat dan bakat siswa. Sudah banyak Bapak Ibu ya, yang dari sini kita bisa melihat bahwasanya Bapak Ibu sudah ada yang mulai sudah bisa memahami ya apa itu kurikulum Merdeka, yang mulai
pada saat ini sudah akan kita terapkan di kelas kita masing-masing ya. Oke Bapak Ibu ya. Ini tentang pendapat Ibu tentang kurikulum merdeka. Oke ya, Bapak Ibu. Dalam hal ini inti dari yang kita amati dari pendapat yang Bapak Ibu kemukakan tadi bahwasanya kurikulum merdeka itu adalah merupakan kurikulum yang memberikan kebebasan, ya, memberikan yang merdeka bebas baik kepada guru atau siswa. Tapi dalam artian bebasnya seperti apa? Nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kurikulum kepada siswa, kurikulum yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya, itu Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, sudah banyak tadi partisipan yang masuk mengungkapkan pendapatnya tentang kurikulum merdeka. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, kita untuk sementara ini kita stop dulu ya, kita lanjut dulu untuk ke pembahasan tentang atau sosialisasi tentang implementasi kurikulum merdeka secara umum maupun nanti bagaimana PAI dalam kurikulum merdeka. Nanti jawaban Bapak Ibu nanti akan tetap terkirim yang masih menulis ya. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya kami akan mencoba menyampaikan ini ya tentang, bentar Bapak Ibu, saya share screen dulu. Ya. Bagaimana kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi tentang implementasi kurikulum merdeka ya. Ini kemarin memang langsung disampaikan oleh Bapak Faisal Ghazali sebagai salah satu yang membidangi tentang bidang kurikulum ya, Balitbang yang ada di Kemendikbud. Ada handset deh, minjam deh. Yang pertama Bapak Ibu kita akan membahas, akan menyampaikan tentang kebijakan kurikulum. Ya, kebijakan kurikulum ini bahwasanya kurikulum itu akan terus mengalami perubahan dan perkembangan, dan hal ini tentu akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan dan sosialisasi kita di lapangan. Akan muncul dalam hati kita, kenapa kurikulum setiap sebentar berubah. Kurikulum 2013 baru kita mulai memahami, ternyata berganti lagi. Akan muncul nanti pendapat hal yang seperti itu bagi kita. Namun Bapak dan Ibu, kita sebagai pelaksana di lapangan tentunya juga harus memahami dan mencoba untuk menyikapi secara bijak terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh di kementerian. Bahwasanya kurikulum itu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini kita lihat bahwasanya tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan kemampuan dan peserta didik. Bahwasanya perkembangan ini didasarkan oleh dasar-dasar pendidikan yang dikemukakan oleh tokoh pendidikan kita yang punya bahwasanya anak-anak itu dia memiliki kodrat. Nah, kita sebagai pendidiklah yang akan membantu perkembangan kodrat anak kita tersebut. Nah, tujuan pendidikan nasional itu dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, bagaimana nanti SKL-nya, standar isinya, standar proses, dan standar penilaian. Nah, nanti dalam hal ini, yang kita sebagai pendidik, ini ada nanti lebih utama pada diawali dengan standar proses ya. Kalau sebelumnya nanti kemarin kita mengenal adanya KI, ada KD. Nah, di sini kita akan mengenal namanya dengan CP atau capaian pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, nah dari standar isi, standar proses, standar penilaian, maka ini nanti akan menyusun yang disebut dengan kurikulum operasional yang dikembangkan di satuan pendidikan yang kita kenal sekarang dengan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan yang disusun dalam bentuk dokumen di masing-masing satuan pendidikan.
Nah, ini Bapak dan Ibu ya, implementasi kurikulum merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut ini. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama itu adalah adanya Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, yaitu berkaitan tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi ini menjelaskan bahwasanya SKL itu merupakan kriteria minimal ya, masih tetap mencakup tentang sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. SKL itulah nanti menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat atau kurikulum merdeka. Kemudian kebijakan berikutnya adalah yaitu Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 yang berkaitan dengan standar isi baik pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, di dalam standar ini, isi ini dikembangkan atau melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Nah, ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dan muatan pelajaran yang dirumuskan berdasarkan muatan wajib. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini kebijakan atau dasar dengan diimplementasikannya kurikulum merdeka. Kemudian yang berikutnya ada lagi tuh Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022, yaitu tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, ini adalah merupakan kriteria minimal pada proses pembelajaran berdasarkan jalur jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian yang keempat ada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022, yang merupakan standar penilaian. Bagaimana standar penilaian pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, kemudian berikutnya adalah Kemendikbudristek, ini keputusan ya, keputusan Menteri Pendidikan, Budaya, Ristek dan Teknologi nomor 56 tahun 2022 yang berisikan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian ada keputusan Kepala BSKAP, yaitu tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, menengah pada kurikulum merdeka. Ini berisi tentang CP atau capaian pembelajaran pada semua jenjang di. Kemudian selanjutnya ada keputusan Kepala BSKAP nomor 009 HKR 2022, yaitu tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Nah, di sini nanti akan kita lihat bagaimana tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, itulah beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, untuk materi nanti akan kami kirimkan dalam bentuk link ya, dalam bentuk Google Drive nanti di grup kegiatan kita, termasuk nanti regulasi ini. Semua regulasi keputusan Menteri Pendidikan, keputusan Kepala BSKAP ini nanti akan kita jadikan dalam satu folder, kita unggah di Google Drive, nanti akan kita kirimkan di kegiatan di workshop di grup kegiatan kita. Cuman Bapak dan Ibu, kami mohon nanti ketika itu sudah kami bagi di grup kegiatan kita, silakan Bapak Ibu download kalau memang dibutuhkan, tapi tolong jangan diutak-atik, jangan sampai dihapus. Ya, jangan sampai nanti ada, karena memang ada beberapa kejadian kita sudah kirim kegiatan, sudah kirim materi kegiatan dalam bentuk Google Drive, tetapi setelah dicek beberapa hari kemudian ternyata sudah kosong. Berarti ada yang mengutak-atik atau menghapusnya atau di-downloadnya tanpa dengan menggunakan kopi, di-download yang seperti biasa. Jadi Bapak dan Ibu, kami mohon nanti, kenapa tidak kita kirimkan dalam bentuk file? Karena ini materinya lumayan banyak Bapak dan Ibu. Di situ nanti kita akan berikan beberapa file-file pendukung, termasuk mungkin kalau yang untuk SD saya sudah ada, kita ada buku guru dan buku siswanya, CP, capaian pembelajaran itu ada untuk seluruh tingkat ya, dari sampai jenjang PAUD sampai jenjang menengah.
Ibu cek nanti yang PAI nanti di sana. Jadi makanya kita kirimkan nanti dalam bentuk link, bukan dalam bentuk file. Supaya nanti tidak, karena memang Bapak dan Ibu kita manfaatkan teknologi digital ini. Kalau kita kirimkan dalam bentuk file, saya khawatir nanti Android kita nggak kuat ya Pak Asri ya. Nggak kuat nanti Android Bapak dan Ibu. Makanya kita kirimkan dalam bentuk link di Google Drive nanti. Semua materi-materi kegiatan kita itu. Bagaimana modul PAI, bagaimana yang bentuknya pembelajaran berbasis proyek yang akan kita siapkan dalam 1 tahun, dalam 1 semester, itu nanti kita bahas. Akan kita bagikan semuanya Bapak dalam bentuk link di Google Drive nanti. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Bahwasanya kenapa adanya perubahan? Ya, kenapa adanya perubahan muncul kurikulum merdeka itu? Ini karena melihat dari hasil riset dan penelitian bahwasanya ada beberapa poin yang perlu menjadi catatan dari hasil penelitian tersebut, bahwasanya kemajuan belajar anak-anak kita itu tidak seimbang ya antara literasi dan numerasinya. Kemudian juga bahwasanya ditambah lagi dengan masa pandemi, anak-anak kita itu mengalami yang disebut dengan learning loss, kehilangan pembelajaran. Dengan adanya pandemi, kita secara mendadak tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kemudian yang anak-anak kita tidak, dan guru pun juga mungkin belum siap dengan pembelajaran online, daring dan segala macamnya, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya loss learning pada peserta didik kita. Nah, ini adalah merupakan salah satu penyebab kenapa Kemendikbudristek mencoba untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Kemudian ya Pak Ibu, ini bisa kita lihat kondisi mulai dari pra-pandemi, pandemi, kemudian pemulihan pembelajaran yang saat ini sedang kita lakukan itu pada tahun ini 2022 ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di tahun 2022 ini pemulihan pembelajaran setelah masa pandemi itu nanti akan ada yang namanya kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Nah, kemudian dari hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013 yang lalu ada beberapa poin ini yang menjadi catatan bahwasanya kompetensi yang ada pada kurikulum 2013 itu terlalu luas, detail, sulit dipahami. Mungkin Bapak Ibu bisa baca nanti ya evaluasi dari pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, ini akhirnya menimbulkan beberapa opsi untuk pemakaian kurikulum untuk dalam rangka mengatasi loss learning yang dihadapi oleh peserta didik kita ini. Nah, jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu, satuan pendidikan kita itu diberikan opsi beberapa pilihan. Ya, ada 3 pilihan. Yang pertama menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kemudian yang kedua menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan Kemendikbudristek. Kemudian yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, kemudian dalam hal ini sebenarnya untuk tahun 2020 ajaran 2021-2022 kemarin sudah ada beberapa sekolah itu yang sudah sekolah penggerak. Nah, di sini mereka sudah mulai menerapkan bagaimana implementasi kurikulum merdeka ini dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini tadi beberapa pilihan yang bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan itu diberikan kebebasan mereka untuk menentukan kurikulum yang akan dipilihnya. Nah, satuan pendidikan itu dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Jadi artinya kita tidak dipaksakan Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya ini pada tahun 2021-2022 itu kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah bagi sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Nah, ini diterapkan mulai dari jenjang PAUD ya, SD SLB kelas 1 dan kelas 4, kelas SMP dan kelas 7 dan SMA SMK kelas 10. Kemudian untuk tahun ajaran sekarang 2022-2023, satuan pendidikan dapat memilih
mereka dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing, mulai dari jenjang pendidikan dasar usia dini, ya. Nah, kemudian kemarin ini mungkin di masing-masing kabupaten kota dan daerah itu sudah dinas pendidikannya masing-masing sudah menyiapkan angket, ya. Mereka memilih yang mana nanti yang akan mereka terapkan sesuai dengan kesiapan mereka. Nah, kemudian 3 pilihan itu yang akan diterapkan nanti di tahun ajaran 2022-2023 yang menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang diterapkan. Nah, ini bisa kita lihat uraiannya lebih lanjut. Ini Bapak Ibu ya, 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka untuk jalur mandiri. Jadi setiap satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk memilih. Mohon Bapak Ibu ya untuk kenyamanan yang emang ada suara lain mohon di-unmute dulu. Di-mute dulu. Oh, yang pertama, pilihan pertamanya adalah mandiri belajar. Ini mungkin sekarang sudah di sekolah kita itu sudah ada. Sekolah itu tuh kita itu masing-masing itu sudah keluar semacam surat keputusan dari Kemendikbudristek ya. Termasuk mana sekolah, kategori mana sekolah kita di tahun ajaran ini. Di yang pertama ada namanya mandiri belajar. Ya, mandiri belajar ini menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Artinya apa? Bagi satuan pendidikan yang memilih mandiri belajar, mereka itu menerapkan beberapa prinsip dari kurikulum mereka, tapi tetap menggunakan kurikulum 2013, mungkin yang selama ini mereka terapkan. Apakah kurikulum 2013 secara utuh atau kurikulum 2013 yang disederhanakan? Itu untuk pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua ada namanya mandiri berubah. Nah, ini menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini kelas 1, 4, 7, dan 10. Ini Bapak dan Ibu, ini sudah menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan. Kemudian pilihan yang ketiga, mandiri berbagi. Menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini kelas 1, 4, 7, dan 10. Nah, jadi bedanya dengan mandiri berubah adalah penggunaan perangkat ajar. Nah, di mandiri berbagi, satuan pendidikan di pilihan yang ketiga, mereka itu diberikan kebebasan untuk merancang sendiri atau mengembangkan sendiri perangkat ajar yang akan mereka gunakan. Sedangkan di mandiri berubah, itu menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Itu Pak dan Ibu ya, poin-poinnya. Kemudian berikutnya saya hanya menyampaikan poin-poin penting yang mungkin yang perlu kita pahami. Nanti kita lanjutkan dalam diskusi nanti hal-hal yang mungkin bisa dibaca secara umum. Silakan Bapak Ibu baca nanti untuk menghemat waktu. Kemudian selanjutnya ini tentang karakteristik umum kurikulum merdeka. Ini secara teori ya Pak dan Ibu ya, bagaimana benang merah pengembangan kurikulum. Ya, kurikulum arah pengembangan yang sebelumnya mungkin holistik, berbasis kompetensi bukan konten, kontekstualisasi dan personalisasi. Nah, dalam kurikulum merdeka memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu untuk mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Nah, ini Pak dan Ibu ya, untuk pengembangan soft skill dan karakter. Kemudian kedua, fokus pada materi esensial, sehingga nanti ada waktu yang cukup luas untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian fleksibel, jadi bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal, kekhasan daerah, budaya lokal kita masing-masing. Itu di antara karakteristik dari kurikulum merdeka. Di yang pertama itu adalah pengembangan karakter. Ini sebenarnya sudah ada dalam K13 Bapak dan Ibu.
Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat ya tentang pengembangan nilai-nilai karakter yang ada pada kurikulum 2013. Ada 18 nilai waktu itu kalau tidak salah secara luasnya. Kemudian diramu dalam 4 poin, ada olah hati. Kemudian akhirnya menjadi nilai utama 5 buah. Ada religius, integritas, nasionalisme, mandiri, dan gotong royong. Ini sudah ada dibahas di kurikulum 2013. Jadi pengembangan karakter pada kurikulum Merdeka adalah merupakan pengembangan dari nilai-nilai karakter yang sudah ada pada kurikulum 2013. Ini Bapak Ibu ya nilai utama PPK yang sudah kita ketahui sebelumnya pada kurikulum 2013. Kemudian nanti, nah ini nanti kita cantumkan nanti di modul ajar kita nanti Bapak dan Ibu yang akan kita bahas lebih lanjut. Pemetaan karakternya dari masing-masing nilai utama tadi. Nah kemudian Bapak dan Ibu selanjutnya ini implementasi model implementasinya pengembangan karakter ya. Ini dalam kurikulum 2013 itu menekankan pada pengembangan karakter. Nah, dalam struktur kurikulum Merdeka 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin selama ini menjadi kendala bagi kita. Seperti apa nanti kita melakukan pembelajaran berbasis proyek, terutama untuk kita, untuk mapel PAI. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu. Nah, pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter. Kenapa? Karena yang pertama memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Kemudian mengintegrasikan kompetensi yang esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Jadi nanti dalam pengembangan pembelajaran berbasis proyek itu kita tidak sendiri Bapak dan Ibu. Kita nanti akan berkolaborasi dengan mapel lain. Kalau untuk jenjang SMP dan SMA SMA, kalau kita SD nanti kita akan berkolaborasi dengan guru PJOK mungkin, dengan guru kelas, sehingga nanti menyatu semuanya. Bukan hanya kita sendiri saja guru PAI. Jadi ada integrasi di sana. Kemudian struktur belajar yang fleksibel. Nah ini Bapak dan Ibu, beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Ada di sini 6 nilai profil pelajar Pancasila yang akan nanti menjadi dasar untuk penilaian pembelajaran berbasis proyek tadi. Ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Ini Bapak dan Ibu, ini nanti ada kita bagikan nanti di CP, di capaian pembelajaran yang ada di keputusan BAKSP tadi ini ada ya elemennya apa, sub elemennya apa. Kita hanya tinggal copy paste saja ya Bapak dan Ibu nanti untuk pembelajaran berbasis proyek. Mungkin bingung sekarang nggak apa-apa. Nanti ini hanya hantaran awal saya Bapak dan Ibu. Nanti kita ketika kita sudah membuatnya nanti mungkin nampak oh ternyata ini yang tadi ya. Ini hanya gambaran awal saja Bapak dan Ibu ya tentang pembelajaran ini. Ini mohon bantuan nanti Pak Asri ya di chat saya nggak bisa baca, mohon dirangkum nanti kalau ada nanti pertanyaan atau apa dari teman-teman nanti ya Pak Asri. Oke, siap. Nah, ini Bapak dan Ibu beberapa nanti pembelajaran berbasis proyek yang akan kita bahas lebih lanjut. Bapak Ibu nanti kita minta mempraktekkan langsung, nanti kita bagikan nanti semacam lembaran kerja, panduan bagi Bapak dan Ibu untuk membuat pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa. Apa yang akan kita lakukan. Nah itu Pak Ibu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana nanti kita mendesain proyek, ini akan kita kembangkan lebih lanjut. Nanti saya hanya menyampaikan secara umum saja. Ini Pak dan Ibu untuk merancang alokasi waktu kita nanti untuk proyek itu ada nanti semuanya sudah diatur. Nah, ini juga langkah-langkah dalam untuk membuat pembelajaran berbasis proyek. Mulai dari perencanaan, persiapan pelaksanaan, dan bagaimana nanti actionnya di lapangan nanti dengan kolaborasi nanti antara guru mapel, beberapa guru mapel yang sesuai dengan tema dan topik yang dipilih nanti. Nah, kemudian Bapak dan Ibu mungkin lebih lanjut saja kita lewatkan dulu untuk profil pelajar Pancasila, nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti dalam prakteknya nanti bagaimana untuk membuat pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pada kurikulum Merdeka juga itu fokus pada materi esensial. Nah, jadi pembelajaran yang mendalam, diskusi kerja kelompok, kemudian materi yang padat, kemudian mendorong guru untuk ceramah. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran.
Di Bapak dan Ibu, di CP itu nanti kita akan mencari di sana apa materi esensial yang ada pada CP. Jadi kita fokus ke situ nanti. Jadi kita nanti bagaimana menyadur dari CP menjadi alur tujuan pembelajaran nanti. Sudah dilanjutkan kita bahas untuk bagaimana kita memilih materi esensial dari capaian pembelajaran yang sudah ada. Ini Bapak dan Ibu sedikit gambaran mungkin tentang CP. Ini semuanya nanti sudah ada di keputusan BAKSP tadi tentang CP, itu ada nanti semuanya di sana nanti secara umum Pak Ibu, untuk semua tingkat, semua mapel ada di sana nanti. Kemudian ini ada tentang regulasi perubahan ya yang ada pada kurikulum, penggunaan capaian pembelajaran sebagai pengganti KI dan KD. Jadi digantinya nanti capaian pembelajaran sebagai pengganti KI dan KD untuk pembelajaran kita. Kemudian nanti di sana juga ada nanti mengenal fase. Kita tidak mengenal lagi kelas, tidak mengenal fase. Ada fase A, fase B, fase C. Kalau untuk jenjang sekolah dasar, fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase B itu kelas 3 dan kelas 4, dan kelas fase C kelas 5 dan kelas 6. Nah ini, sekarang apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Ya, baik pada jenjang dasar maupun menengah. CP itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam ini sedikit saya contohkan ya, fase ya, capaian pembelajaran per fase. Nah, misalnya ini pada fase di fase A. Ini fase A ini kalau di jenjang pendidikan dasar itu kelas 1 dan kelas 2. Itu CP-nya adalah pada akhir fase A pada aspek Al-Qur'an dan hadis. Ini Pak dan Ibu, bedanya ya. Kalau sebelumnya di kurikulum 2006, kurikulum 2013 kita mengenal adanya aspek. Ada aspek Al-Qur'an, fikih, akidah, ya, kemudian SPI, sejarah peradaban Islam. Dalam kurikulum Merdeka juga seperti itu Bapak dan Ibu. Bedanya hanya satu saja, sedikit penambahan. Kalau sebelumnya di aspek yang pertama itu hanya aspek Al-Qur'an saja, sedangkan di kurikulum Merdeka itu ditambah aspek Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu sedikit perubahannya untuk aspek kita khususnya untuk mapel PAI. Nah, kemudian juga ada nanti aspek akhlak, akidah, ibadah, sejarah. Itu sama seperti yang sebelumnya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini akan kita bahas nanti lebih lanjut ketika sudah praktek ya, bagaimana kita nanti menentukan materi esensial dari CP tersebut. Kemudian untuk fase B itu kelas 3 dan kelas 4 juga sama ya, juga ada aspek Al-Qur'an, ibadah, sampai nanti sejarah atau SPI itu. Fase C kelas 5 dan kelas 6. Tetapi Bapak dan Ibu, di awal ini kita hanya untuk kelas 1 dan kelas 4 saja baru. Berarti untuk fase A dan fase B. Ini beberapa contoh ya Pak dan Ibu, kompetensi lingkup materi. Ini beberapa hal nanti bagaimana PAI dalam kurikulum Merdeka. Ini Pak dan Ibu ya, ini misalnya di tingkat pendidikan dasar ya, kelas 1 ya. Ini kompetensi ini yang ada, kemudian ruang lingkup materinya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, ini mungkin kita beberapa hal kita lewatkan dulu. Karena nanti secara lebih lanjut kita bahas di pembahasan tentang CP nanti ya, bagaimana kita menyadur CP itu nanti dalam bentuk alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, mungkin untuk sedikit hantaran awal tentang kurikulum Merdeka ini, kalau untuk buku ya, untuk buku guru, buku siswa kelas 1 dan kelas 4 kita sudah punya untuk jenjang pendidikan dasar, kemudian untuk jenjang SMP, SMA juga seperti itu. Kemudian karakteristik yang ketiga itu ada fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, dalam hal ini pada saat sekarang ini kerangka kurikulum itu mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Nah, pada kurikulum Merdeka menetapkan tujuan pelajaran per fase ya, untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum Merdeka menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Jadi Bapak dan Ibu,
dengan capaian pembelajaran tersebut antara satuan pendidikan dengan satuan pendidikan yang lain bisa jadi berbeda nanti. Ya, ternyata di satuan pendidikan A ini yang lebih butuh. Berarti kita fokus ke materi tersebut terlebih dahulu. Sedangkan mungkin di satuan pendidikan yang C, dia ini yang lebih butuh dari CP itu. Dia lebih mendalam di sana. Itu makanya diberikan kebebasan kepada sekolah tersebut. Itu salah satunya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel bagi sekolah untuk menerapkan bagaimana mereka menciptakan pembelajaran tersebut. Lebih fleksibel Bapak dan Ibu. Ini beberapa contoh sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dan di sini memang sangat sangat diharapkan sekali inovasi dan kreasi dari kita sebagai seorang pendidik. Ini beberapa karakteristik ya secara umum di jenjang pendidikan dasar dan tentang kurikulum merdeka. Apa kekhasan kurikulum merdeka? Nah, Bapak dan Ibu, dalam kurikulum merdeka itu yang lebih khasnya itu adalah menggunakan kearifan lokal ya, muatan lokal. Jadi dilihat mana yang sesuai dengan khas daerah kita masing-masing itu. Sehingga nanti satuan pendidikan itu bisa menambahkan muatan tambahan ya yang lebih fleksibel diintegrasikan ke mata pelajaran tersebut dengan tema penguatan profil pelajar Pancasila tadi dari 6 dimensi yang nilai dari profil Pancasila tadi. Nah, kalau kita lihat struktur kurikulumnya Bapak dan Ibu, itu seperti yang kita sampaikan di awal tadi, dikenal dengan adanya fase A, fase B, dan fase C untuk jenjang pendidikan dasar. Nanti ini begitu juga selanjutnya nanti untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA kita lebelannya ini baru masih SD ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, guru dalam memilih bahan ajar juga diberikan kebebasan ya, diberikan kebebasan nanti menggunakan bahan pembelajaran. Ini mungkin Bapak dan Ibu ya beberapa hal yang terkait untuk bagaimana kita secara gambaran secara umum untuk modul ajar nanti kita bahas lebih lanjut langsung prakteknya nanti Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana nanti Bapak dan Ibu untuk merancang juga proyek pembelajaran Pancasila ini Bapak dan Ibu salah satu contoh model rapornya nanti evaluasinya ya untuk penilaian hasil belajar. Ini sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013 tetapi di sini kita lebih ringan Bapak dan Ibu, lebih simpel. Jadi bagaimana kita membuat deskripsinya Bu? Kok KD-nya kan tidak ada lagi. Ya, kemudian penilaian dan laporan kita seperti apa? Sama seperti biasa Bapak dan Ibu. Ada penilaian dalam berbentuk angka, ada penilaian dalam berbentuk predikat dan juga deskripsi. Nah, untuk deskripsi Bapak dan Ibu itu memang betul-betul hasil pengamatan kita. Ya, kita hanya menuliskan siswa kita itu dia mampunya menunjukkan anak itu paham tentang apa. Kemudian mungkin dia perlu bantuan peningkatan dalam ini. Begitu saja Bapak dan Ibu. Sesuai dengan CP yang ada pada jenjang tersebut. Jadi kita lebih simpel nanti membuat deskripsinya. Jadi kalau sebelumnya kita di kurikulum 2013 kita melihat deskripsinya itu diambil di nilai di KD tertinggi, kemudian KD terendah. Sangat baik sekali dalam memahami bla 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 dan perlu bimbingan dalam bla 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 sesuai dengan KD. Bahasa KD yang kita salin di sana. Tetapi dalam kurikulum merdeka itu bahasa kita sendiri Bapak dan Ibu. Di mana spesifiknya anak kita itu lebih mampu potensinya, di mana spesifiknya anak itu kurang potensinya dalam materi tersebut. Nah, itu saja perbedaannya untuk penilaiannya. Untuk laporan hasil penilaian dari hasil belajar pada kurikulum merdeka. Kemudian Bapak dan Ibu, sedikit juga kita sampaikan bahwasanya Kemendikbudristek juga sudah meluncurkan adanya platform Merdeka Mengajar. Ya, bukan berat kita PAI sudah ada sebelumnya, itu ada pada KTA Akpai Digital. Sudah lengkap Bapak dan Ibu. Tetapi walaupun demikian, kita juga harus memahami tentang PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini. Ini Bapak dan Ibu, KTA digital kita juga punya khusus untuk kita PAI. Tetapi Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu sudah login nanti di platform Merdeka Mengajar ini, Bapak Ibu juga bisa mengintegrasikan ya berbagai model mungkin yang ada di PMM, berbagai modul yang ada di KTA digital kita padukan. Bapak Ibu kreasikan untuk menciptakan pembelajaran di kelas.
Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang ingin mengakses platform Merdeka Mengajar untuk menunjang pembelajaran Bapak dan Ibu, untuk menambah wawasan Bapak dan Ibu tentang kurikulum Merdeka, silakan diunduh di Android-nya masing-masing, cukup dengan mengetikkan platform Merdeka Mengajar di Play Store Bapak dan Ibu. Dia nanti ada seperti di flyer kita itu ya, yang ada seperti tangan biru, kemudian ada bulat di tengahnya, itu adalah merupakan platform dari logo dari PMM itu yang sudah diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada bulan September tahun 2021 kemarin, langsung oleh Menteri Mas Nadiem waktu itu meluncurkan secara online Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu nanti akan dikenalkan adanya itu di sana yang namanya dengan pengembangan guru, kegiatan belajar mengajar, aksi nyata dan lain sebagainya. Bapak Ibu di sana juga bisa mengikuti pelatihan mandiri, mencari informasi-informasi tentang kurikulum Merdeka. Di samping itu Bapak Ibu juga nanti bisa mengunggah bahan-bahan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu miliki. Itu semuanya ada di platform Merdeka Mengajar, hal-hal yang berkaitan lebih luas tentang kurikulum Merdeka. Jadi mungkin itu dulu Pak Asri sekitar hantaran awal. Ini secara umum saja tentang platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak dan Ibu, kami yakin dan percaya rasanya ini lebih pas kalau seandainya kita lebih banyak diskusi ya Pak Asri. Mungkin sampai jam 11 mungkin tidak apa-apa karena hari Jumat nih ya Pak Asri ya. Mungkin kita diskusi sedikit ya, mungkin ada Bapak Ibu yang masih ada kegalauan, masih ada mungkin sedikit beberapa pertanyaan yang mendasar tentang bagaimana nanti kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini nantinya di lapangan. Untuk sementara mungkin hantaran awal itu dulu Pak Asri, kita kembalikan kepada Pak Asri dulu. Silakan Pak Asri. Oke, terima kasih banyak Bu Vivi sebagai instruktur dan juga pemateri kita pada hari ini. Tadi sudah dihantarkan secara umum oleh Bu Vivi tentang kurikulum Merdeka ini. Bagaimana sih bentuk implementasinya nanti dan arahan kegiatan kita untuk 3 hari ke depan. Mulai nanti dari jam 19.30. Oke Bu Vivi, karena ini hari Jumat dan peserta kita itu dari seluruh wilayah Indonesia, mungkin sudah ada yang pergi Jumat sekarang Bu. Ya, kita batasi saja 15 menit ke depan, ya, nggak usah sampai jam 11 Bu. 15 menit. Ya betul Pak Sri. Ya, karena tadi sudah banyak yang izin live untuk pergi sholat Jumat. 5 menit lagi azan katanya. Bu. Untuk mengawali sebelum kita buka pertanyaan, Bapak Ibu silakan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kami persilakan untuk menghidupkan mic. Siapa yang raise hand pertama. Namun sebelum masuk ke pertanyaan yang disampaikan secara langsung Bu Vivi, tadi di grup di live chat ya itu sudah ada yang bertanya. Pertanyaannya itu bagaimana cara menerapkan kurikulum Merdeka kepada siswa dalam pemberian materi katanya Pak Bu Vivi. Nah, itu mungkin karena ini kan baru awal ya. Itu sudah pertanyaan teknis, belum kita bahas tapi sudah ditanyakan gitu ya. Kalau Bu Evi silahkan kita kumpulkan dulu pertanyaannya ya Bu ya, baru nanti Bu Evi menjawab secara sekaligus. Oke Bapak Ibu yang sudah raise hand akan saya persilakan untuk bertanya. Ibu Rahmaniah, tunggu sebentar saya setel dulu. Kembali bisa menghidupkan mic. Oke, Ibu Rahmaniah, silakan dihidupkan mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Ibu Vivi, saya mau bertanya tentang kurikulum mandiri belajar. Nah, jadi di sini saya mengalami kebingungan tentang kurikulum mandiri belajar karena posisi saya saat ini sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, ya, yang pastinya hal tersebut harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang kurikulum tentang kurikulum tersebut supaya bisa nanti menularkannya atau memberikan pemaparannya kepada teman-teman. Jadi di sini saya ingin Bu Vivi lebih menjelaskan lagi tentang kurikulum
mandiri belajar tersebut, Bu. Itu saja, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita persilakan untuk tahap awal ini 3 orang penanya saja dulu ya, Bu. Indra Gunawan. Bapak Indra Gunawan, dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, khususnya tutor Bu Pipi yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Langsung saja Bu, saya mau bertanya tentang implementasi daripada aksi nyata Bu di dalam aplikasi Merdeka Mengajar Bu. Di situ ada aksi nyatanya. Mohon nantinya bisa diberikan tutorial sekaligus bagaimana cara mengimplementasikan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Itu saja Pak untuk sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan. Sebelum narasumber kita menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke, Bapak Rahmat Taufik, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Pak Ibu? Ya, terdengar cukup jelas. Pak. Ini mungkin sudah masuk kepada materi, mungkin ini Pak yang saya ragukan. Kebetulan kami kan sudah diperintahkan oleh kepala sekolah itu bikin perangkat gitu kan Pak. Nah yang saya ragukan Pak untuk diajarkan per semester itu bagaimana cara memilih materinya gitu. Apakah harus dihabiskan secara berurutan dari atas atau dipilih gitu. Contohnya di elemen pertama ada Al-Quran hadis. Di elemen kedua nanti ada akhlak akidah. Elemen ketiga ada akhlak dan seterusnya. Nah, apakah dihabiskan dulu di elemen Al-Quran hadis untuk di semester 1 atau dipilih gitu? 1 untuk semester 1 dan apabila ada materi yang lainnya di elemen yang sama, pindahkan ke semester 2 atau gimana gitu. Nah, mungkin itu yang pertanyaan saya yang saya ragu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahap pertama ini cukup 3 penanya dulu untuk materi kita pada hari ini. Dengan mungkin Bu Materi sudah juga mencatat ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta tadi, dan semuanya kelihatannya berkaitan dengan pembahasan kita 3 hari ke depannya. Yang dari Ibu yang pertama tadi itu menanyakan bagaimana bentuk atau model kurikulum mandiri belajar tersebut. Dan yang kedua itu tentang platform atau aplikasi Android Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar itu bagaimana aksi nyatanya gitu, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ke Bapak Rahmat Taufik tadi yaitu menanyakan tentang gimana sih cara membagi materinya sesuai CP tersebut ya. Oke Bu Vivi, mungkin dirangkum umumnya terlebih dahulu. Besok akan kita dalami materi tersebut. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Asri. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan coba menanggapi. Memang dari yang Bapak Ibu sampaikan ini lebih banyak kepada teknis nanti, dan ini memang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang pertama bagaimana PBM kita kepada siswa dalam kurikulum Merdeka ini. Pada dasarnya itu tidak jauh berbeda Bapak dan Ibu. Cuman bagaimana kita di sini lebih mengaktifkan siswa kita. Bagaimana kita bisa lebih berinovasi dan kita tidak harus kaku kepada kurikulum yang ada. Kita diberikan kebebasan untuk memilih mana yang lebih pas untuk siswa kita. Makanya tadi kami sampaikan bahwasanya mungkin di satuan pendidikan A itu mungkin sudah tidak perlu diajarkan lagi. Tetapi pada satuan pendidikan B itu memang menjadi satu keharusan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi secara teknis untuk pembelajaran kita itu tidak jauh berbeda dari seperti biasa. Cuman lebih dituntut bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang bervariasi, yang nanti akan disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran yang penuh dengan keberagaman sehingga anak didik kita itu mereka itu betul nanti merasa termotivasi untuk belajar. Nah, kemudian tentang
ADM nanti kita itu yang akan kita bahas nanti Bapak dan Ibu. Mungkin malam nanti kita sudah mulai masuk ke sana. Apa langkah pertama kita perangkat yang harus kita sediakan? Bagaimana kita membaginya dari CP itu? Apakah Al-Quran diselesaikan dulu semuanya di semester 1, kemudian nanti lanjut ke akidah atau bagaimana? Nanti insya Allah ya Pak Taufik ya, nanti malam kita mungkin sudah masuk ke sana ya Pak Taufik ya, untuk tentang bagaimana kita nanti menganalisis CP itu, bagaimana CP itu ini pasnya di kelas berapa ya, untuk CP ini masuknya di kelas 1, kelas 2 bagaimana, konten materinya seperti apa, nanti malam akan kita langsung actionnya seperti itu ya Pak Taufik ya, untuk teknisnya nanti, sehingga nanti Pak Taufik nanti sudah paham ternyata ini harus kita siapkan untuk administrasi kita di kurikulum Merdeka ini nanti, mulai dari analisis konten materi dari CP, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran sebagai ganti daripada silabus. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum Merdeka, yang pertama kita tentu sudah memiliki kalender pendidikan. Nah, dari kalender pendidikan kita nampak di sana berapa minggu efektif kita dalam satu semester. Jadi Bapak dan Ibu, saya melihat kemarin ya di bermacam mungkin muncul di WA grup tentang pendidikan, ada istilah program tahunan berganti dengan prota, program promes berganti dengan prosem. Tetapi yang saya dapatkan kemarin, kita itu tidak lagi perlu membuat prota dan promes. Kita hanya nanti menghitung kalkulasi minggu efektif dalam 1 tahun, kemudian langsung kita nanti dari CP itu kita cari konten materinya. Nah, di fase A itu kan kelas 1 dan kelas 2 misalnya untuk jenjang SD. Nah, dari CP yang ada itu, pada kelas 1A ini umpamanya di aspek Al-Qur'annya tentang ini. Kira-kira apa yang pas Al-Qur'an untuk siswa kelas 1 kita nanti? Itu nanti malam kan kita bahas untuk tentang mencari konten materi daripada CP itu nanti ya Pak Taufik ya. Kemudian selanjutnya tentang platform mengajar yang ada pada PMM ya, platform aksi nyata ya dari Pak Indra. Nah, aksi nyata itu merupakan bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah mulai mengutak-atik platform Merdeka Mengajar. Di situ kan ada salah satunya adalah pelatihan mandiri. Nah, aksi nyata itu merupakan bentuk praktik pemahaman yang dilakukan terhadap topik pembelajaran. Nah, dalam aksi nyata itu Bapak dan Ibu nanti itu akan membuat yang disebut dengan aktivitas yang sudah diselesaikan ya sesuai dengan yang diminta di pelatihan mandiri tersebut. Nah, kemudian itu nanti Bapak unggah hal tersebut nanti dalam media sosial atau di lain sebagainya. Kemudian dalam hal ini nanti dalam aksi nyata itu apa yang akan Bapak lakukan? Ya, prakteknya seperti apa? Itu maksudnya dengan aksi nyata itu. Ya, yang ada dalam platform pelatihan mandiri di PMM tersebut. Jadi aktivitas terakhir dari pelatihan mandiri yang Bapak Ibu ikuti di platform Mandiri Mengajar itu di sana nanti aksi nyatanya. Umpamanya Bapak dan Ibu sudah merancang sebuah model. Kira-kira aksinya di lapangan seperti apa nanti? Itu yang disusun nanti Bapak dan Ibu ya. Ini kan bagi yang sudah mulai mungkin mencoba mengikuti pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian tentang dari Ibu Rahmaniyah tentang mandiri belajar ya. Mandiri belajar itu ya Ibu seperti yang sudah kita sampaikan di awal, mandiri belajar itu adalah sekolah itu diberikan kebebasan menerapkan beberapa bagian dan prinsip dari kurikulum Merdeka, tapi kurikulumnya masih menggunakan kurikulum 2013, belum menggunakan CP yang ada pada keputusan BAKASP tadi. Ya, nanti kita kirimkan CP tersebut. Jadi masih menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Namun dalam pelaksanaannya mereka boleh menggunakan atau memakai prinsip-prinsip yang ada di kurikulum Merdeka. Misalnya Bapak dan Ibu walaupun menggunakan kurikulum 2013 tetapi ingin mungkin anak-anaknya juga menghasilkan sebuah proyek, itu juga ya, itu juga Bapak Ibu ya, itu yang disebut dengan kurikulum dengan mandiri belajar. Nah, Bapak dan Ibu sekolahnya termasuk kemana? Itu saya sudah kirim di grup kita SK secara keseluruhan ya, mana sekolah yang mandiri berubah, mana yang sekolahnya mandiri belajar, mana yang sekolah mandiri berbagi.
Itu banyak itu halamannya, silakan Bapak Ibu cek di mana posisi sekolah Bapak Ibu di sana. Berdasarkan dulu pengajuannya melalui Dinas Pendidikan di kabupaten kota kita masing-masing. Nah, kemudian kalau memang posisi kita masih mandiri belajar, berarti kita masih menerapkan kurikulum 2013 secara utuh. Tetapi bukan tertutup kemungkinan untuk melaksanakan beberapa bagian prinsip yang ada di kurikulum Merdeka. Misal menerapkan penilaian berbasis proyek, menerapkan moderasi beragama, ini juga masuk sana Bapak dan Ibu ya. Tentang moderasi juga masuk di sana nanti. Kan nampak nanti Bapak dan Ibu di sana. Nah, kemudian tadi juga saya melihat ada pertanyaan di grup kita ya, tentang, Bapak dan Ibu sebentar. Saya tengok tadi ada tadi dari Bapak tentang konten materi juga kalau saya tidak salah tadi itu, Pak, kok nggak ketemu ya. Tentang konten materi yang ada di CP itu. Nanti secara teknis nanti ya Pak ya, akan kita lanjutkan nanti tentang bagaimana nih. Apakah materi PAI berubah dengan materi PAI sebelumnya ke-13? Secara konten tidak, Pak. Nah, kalau seandainya CP-nya itu konten materinya sama dengan yang sebelumnya, silakan Bapak Ibu ambil materi yang ada di K13, tidak masalah. Boleh dikembangkan lebih luas nanti. Nah, itu sedikit mungkin lebih kurang ya tanggapan dari beberapa hal yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Saya kembalikan kepada Pak Asri. Mungkin kalau untuk teknis, mungkin nanti malam baru kita mulai ya Pak Asri. Bagaimana kita menentukan konten materi dari CP, kemudian menetapkannya di semester 1 atau semester 2, di kelas 1 atau di kelas 2, nanti malam secara teknis akan kita laksanakan lebih lanjut. Terima kasih Bu Vivi, narasumber kita pada hari ini yang telah menjawab secara keseluruhan pertanyaan dari Bapak Ibu tadi. Dan ke semua pertanyaan itu lebih mengarah kepada teknis. Saya baca tadi di live chat banyak pertanyaan Bu Vivi, namun pertanyaannya secara teknis karena berhubungan sekarang sudah 10.37, artinya tinggal 7 menit lagi kita akan akhiri sesi kita hari ini karena berhubungan hari Jumat. Kita minta satu penanya lagi dulu untuk hari ini ya Bu Vivi pada sesi 2 ini. Bapak Jamaluddin itu. Ya, Bapak Jamaluddin Afgoni, silakan. Matias nama. Matias. Buat Tohaf. Silakan Pak Jamaluddin. Ya. Bertan. Oke, kami sapa lagi Bapak Jamaluddin Afgoni, silakan untuk bertanya. Izin suara saya. Oke. Saya unmute dulu semuanya Bapak Ibu. Mohon maaf nanti hidupkan kembali mic-nya. Oke, Bapak Jamaluddin. Oke, Bu Vivi, ternyata Bapak Jamaluddinnya kehilangan sinyal kelihatannya. Terkena jaringan mungkin Pak Asri. Ya, terkena jaringan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Bapak Jasrianto saja. Silakan Pak Jasrianto. Hidupkan mic terlebih dulu Pak Jas. Mic-nya dihidupkan dulu. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Jas. Assalamualaikum. Salam. Asri, langsung saja kita bertanya karena mengingat waktu. Itu sama Mama. Menyimak dari penonton itu tadi, yaitu tentang menyambung pertanyaan dari Bapak apa tadi itu, aksi nyata gitu. Setelah Ibu menjawab tadi kita mengambil pemahaman aksi nyata itu adalah praktek pemahaman hasil belajar. Apakah kita mengajar di hari AH itu bisa dikategorikan aksi nyata gitu. Itu aja Ibu Vivi, terima kasih.
Sri, mungkin tanggap aja langsung ya Pak Sri karena mengingat waktu ya. Ya, silakan Bu Vivi. Seperti yang kita sampaikan tadi Pak Jasrianto, aksi nyata itu bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah mulai membuka fitur-fitur yang ada di di platform Merdeka Mengajar, atau Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, aksi nyata yang dituntut di sana itu adalah merupakan semacam apa yang akan Bapak implementasikan nanti ya dari hasil pelatihan-pelatihan itu dalam bentuk apa. Nah, itu nanti bisa selanjutnya Bapak Ibu terapkan dalam PBM di kelasnya masing-masing. Tetapi aksi nyata yang ada di PMM itu adalah merupakan tuntutan dari pelatihan mandiri yang diikuti di platform tersebut, Pak. Nah, untuk praktiknya silakan dilaksanakan lapangan nanti. Nah, itu aja mungkin jawaban ringkasnya, Pak. Ya, Pak, terima kasih Bu Vivi. Oke, Pak. Oke, Bu Vivi, waktu kita sudah 10.41 untuk hari ini. Mungkin kita selesaikan terlebih dahulu. Terima kasih kepada Ibu narasumber kita sudah menyampaikan hantaran awalnya, kemudian sudah menjawab pertanyaan dari beberapa peserta. Yang intinya tadi insya Allah akan kita bahas lebih lanjut pada 3 hari ke depannya. Dimulai malam nanti jam 19.30 atau jam 7:30. Oke, Bapak Ibu, pastikan semuanya nanti hadir pada kegiatan kita jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Indonesia bagian tengah dan bagian timur silahkan disesuaikan. Oke, Pak Ibu, untuk platform Merdeka dan segala macam. Sebentar Pak Sri, sebelum ditutup Pak Sri. Ya, silakan Bu. Saya berharap Bapak dan Ibu, karena nanti malam kita memang betul-betul mempraktekkan dan mengerjakannya. Saya berharap kita sama-sama, yang pertama, Bapak Ibu mendengarkan materi menggunakan Android-nya dan bisa prakteknya menggunakan laptop supaya nanti tidak bolak-balik ya, sehingga nanti bebas kita beraktivitas atau mengerjakannya, sehingga nanti apa yang Bapak Ibu buat pada malam hari ini nanti bisa langsung dipakai nanti sebagai administrasi kita di lapangan ya. Ya Pak dan Ibu, saya berharap nanti kita betul-betul bisa untuk mempraktikkannya langsung sehingga nampak langkah-langkahnya, bagaimana menemukan konten materi, bagaimana membaginya dalam pecah di semester di kelas berapa, sehingga nanti Bapak Ibu masing-masing betul-betul bekerja. Jadi gunakanlah dua device itu, HP Android-nya untuk mendengarkan materi, laptopnya dipakai untuk Bapak Ibu praktek. Karena kalau seandainya di laptop kita mendengarkan materi dan juga praktek, saya khawatir nanti kurang fokus kita jadinya. Itu saran untuk Pak Sri. Kalau bisa seperti itu nanti supaya nanti Bapak dan Ibu diskusi melalui Android, ada yang ditanyakan, setelah Bapak Ibu juga bisa bekerja di laptopnya masing-masing. Terima kasih Pak Sri. Kemudian jangan lupa daftar hadir sudah ada di chat ya Pak Sri. Oke Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan kita pada hari ini tadi sudah untuk kegiatan kita nanti malam sudah disampaikan oleh Ibu pemateri kita bahwasanya Bapak Ibu gunakan 2 perangkat untuk kegiatan kita nanti malam. Zoom-nya pakai handphone atau pakai HP Android, kemudian di laptop untuk bekerja. Karena sistem pelatihan kita hari ini itu adalah langsung ada produknya, langsung praktek dan langsung bisa diimplementasikan. Ya, begitu ya materi kita. Nah, oke. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ketika sekolah nanti sudah punya perangkat yang akan diberikan ke kepala sekolah nanti. Nah, itu kita harapkan. Benar-benar. Ya, kita harapkan nanti ketika mulai PBM tanggal 11 atau menyesuaikan di kabupaten kota lain, nanti kita sudah bisa melaksanakan kurikulum Merdeka, kemudian perangkat kita sudah ada. Nah, gimana perangkatnya? Insya Allah akan kita bahas beberapa hari ke depannya, Bapak Ibu semuanya. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat, karena rahmat Allah itu bersama orang bersemangat. Nah, itu jargon dari Ketua DPW Aktai Sumatera Barat, Bapak Ibu ya. Silakan tetap bersemangat, kemudian ikuti kegiatan kita ini dengan baik dan sebaik-baiknya. Kalau dapat langsung bisa bekerja secara langsung dipandu nanti oleh pemateri kita, Bapak Ibu yang berkenan.
Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bu Vivi, sebelum saya tutup Zoom kita pada hari ini, silakan closing statement-nya terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih Pak Sri, Bapak dan Ibu. Yang jelas ya, kalau mungkin selama ini kita berpikir tiap sebentar ganti kurikulum, setiap berubah kurikulum baru mulai paham sudah ganti lagi. Jadi Bapak dan Ibu, saya hanya menghimbau, mari kita berpemikiran positif saja. Ya, kita sama-sama merubah mindset kita, sama-sama merubah pola pikir kita, bahwasanya kita sebagai pelaksana di lapangan tentu akan melaksanakan apa-apa yang sudah disampaikan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh di Kemendikbudristek. Mau tidak mau kita tentu akan melaksanakannya. Jadi saya menghimbau Bapak dan Ibu, yang pertama adalah merubah pola pikir kita. Bagaimana kita bisa menciptakan pendidikan pembelajaran yang memerdekakan bagi anak didik kita. Tentu merdeka dalam hal-hal yang positif, merdeka dalam hal-hal untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki dalam rangka untuk menciptakan transformasi pendidikan menuju pendidikan yang berpihak kepada murid. Bagaimana kita bisa sama-sama mau untuk memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sehingga nanti kita bisa menciptakan peserta didik kita yang berkarakter. Nah, saat ini betul-betul sudah mulai menipis pada diri peserta didik kita. Dengan banyaknya mungkin pengaruh-pengaruh di dunia digital yang lebih menarik bagi mereka. Nah, sekarang bagaimana kita supaya bisa menarik pemikiran mereka dari menggunakan hal-hal yang di dunia digital itu dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama merubah pola pikir kita, merubah mindset kita untuk berusaha untuk lebih baik lagi dan menyikapi dengan positif kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita, khususnya dalam perkembangan di dunia pendidikan. Itu aja Pak Sri. Terima kasih closing statement-nya Ibu Vivi Risanti sebagai narasumber kita pada hari ini. Tadi yang intinya bahwasanya guru PAI itu memang harus siap untuk semua perubahan, berubah menjadi lebih baik. Filosofi lama itu nggak boleh kita lupakan. Ya, hari kemarin, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau orang bisa berubah, kenapa kita tidak? Ya, seperti jargon dari Akpai secara nasional saja. Kita sudah berbuat sebelum orang memikirkan. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Berarti kalau setiap perubahan itu kita ikuti alurnya, kita ikuti secara aturan, insya Allah kita aman. Dan intinya marilah berbuat untuk kemajuan peserta didik kita mulai dari hari ini dan sampai kemudiannya. Oke, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, karena jam sudah menunjukkan jam 10.48, mungkin di sebagian wilayah Republik Indonesia ini sudah selesai melaksanakan sholat Jumat dan akan ada yang akan melaksanakan sholat Jumat, maka kegiatan kita pada hari ini akan segera kita tutup dan sampai jumpa kembali nanti malam hari jam 19.30 WIB. Ya, Pak Ibu siapkan perangkatnya, handphone Android-nya ready, kemudian laptopnya juga bisa dipakai sempurna agar pelatihan bisa kita ikuti dengan baik dan benar. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bu Vivi, terima kasih Ketua DPW Akpai Sumatera Barat, kemudian Bu Sri Herlina, Bapak Hero, Bapak Rizky, kemudian Bapak Haryanto dan teman-teman tim IT yang lainnya. Kemudian yang kami banggakan itu Bapak Ibu peserta yang masih bersemangat hingga saat ini mengikuti pelatihan kita semuanya. Nah, sampai jumpa Bapak Ibu. Zoom akan segera kita tutup. Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.